Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alvina Fosia, NIM 1057311119921 dari kelas AK21G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi keseimbangan pasar pajak dan subsidi. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar yaitu pajak. Apabila ada barang yang dikenai pajak, harga jual akan naik, yaitu harga jual akan naik, dan produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak ke konsumen, sehingga keseimbangan pasar menjadi lebih tinggi dibanding sebelum dikenakan pajak. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva bergeser ke atas dengan pangkal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Rumus fungsi penawaran sebelum pajak yaitu P sama dengan A tambah BQ. Rumus fungsi penawaran setelah pajak yaitu PXN sama dengan A tambah BQ tambah T sama dengan A tambah T tambah BQ. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen atau TK sebesar selisih harga keseimbangan setelah terkena pajak dengan harga keseimbangan sebelum terkena pajak. TK sama dengan PXN E tambah PE. Keterangan TK yaitu sebesar pajak ditanggung konsumen, PXNE yaitu keseimbangan harga sesudah pajak, PE sama dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Terus besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen atau TP sebesar selisih tarif pajak per unit dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. TP sama dengan T kurang TK. TP sebesar pajak per unit ditanggung produsen. T sama dengan besar pajak yang dikenakan. TK sama dengan besarnya pajak ditanggung konsumen. Besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. T sama dengan T kurang QXN EXN. Keterangan T besar yaitu besar pajak yang diterima pemerintah, T kecil yaitu besar pajak per unit, dan QXN EXN yaitu jumlah keseimbangan sesudah pajak. Kita masuk ke contoh yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 minus Q, sedangkan penawaran PS sama dengan 3 minus 0,5 Q terhadap barang tersebut dan dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Tentukan, yaitu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pajak, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak, gambarlah grafiknya. Beban pajak per unit ditanggung konsumen, beban pajak per unit yang ditanggung produsen, beban pajak yang diterima pemerintah. Kita masuk ke bagian A, yaitu sebelum pajak. Kita menggunakan yaitu PD sama dengan PS. 15 minus Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Minus 1,5 Q sama dengan minus 12. Q sama dengan 8. QE sama dengan 8. Jadi jumlah keseimbangan sebelum pajak yaitu 8. Cari harga keseimbangan sebelum pajak dengan cara substitusi ke persamaan PD atau PS. P sama dengan 15 minus 8. P sama dengan 7. PE sama dengan 7. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak yaitu 7. Kita masuk ke bagian B yaitu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Yaitu keseimbangan pasar sesudah pajak yang berubah hanya fungsi penawarannya dan fungsi permintaannya tetap. Fungsi penawarannya yaitu PDXN sama dengan PD. PDXN sama dengan 15 minus Q. Fungsi penawarannya yaitu PSXN sama dengan PS tambah T. PSXN sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 3. PSXN yaitu 6 tambah 0,5 Q. Jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak yaitu PDXN sama dengan PSXN. 15 minus Q sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Minus 1,5 Q sama dengan minus 9. Q sama dengan 6. QE sama dengan XN sama dengan 6. Jadi, harga keseimbangan pasar sesudah pajak yaitu 6. Cari harga keseimbangan sesudah pajak dengan cara substitusi kebersamaan PD XN atau PE XN. Yaitu kita menggunakan PDXN yaitu 15 minus 6 sama dengan 9. Jadi P sama dengan 9. PEXN sama dengan 9. Kita masuk ke bagian C yaitu gambarlah grafiknya.
fungsi permintaan sebelum pajak, yaitu sebelum menggambarkan grafiknya, terlebih dahulu kita menentukan dua titik, yaitu titik permintaan sebelum pajak, fungsi permintaan sebelum pajak, dan fungsi penawaran sesudah pajak. Jika kita fungsi permintaan sebelum pajak, karena terbentuknya fungsi linear, maka ditentukan dua titik sembarang dituliskan dalam bentuk tabel. Jika Q sama dengan 0, maka kita mencari P-nya, yaitu PD sama dengan 15 minus Q. PD sama dengan 15 kurang 0. Sama dengan 15. Jadi, Q-nya sama dengan 15. P-nya sama dengan 15. Jika P sama dengan 0, maka kita mencari Q-nya. Berapa? Jadi, PD sama dengan 15 kurang Q. PD jadi 0, jadi sama dengan 15 kurang Q sama dengan 15. Jadi, Q-nya sama dengan 15. Kita masuk ke fungsi penawaran sebelum pajak. Karena berbentuk fungsi linear, maka ditentukan dua titik sembarang. Dituliskan dalam bentuk tabel. Jika Q sama dengan 0, maka kita mencari P-nya berapa. Jadi, PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. PS sama dengan 3 tambah 0,5 kali 0. PS sama dengan 3 tambah 0. PS sama dengan 3. Jadi, P-nya sama dengan 3. Jika P-nya sama dengan 0, maka kita mencari Q-nya. Yaitu PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. 0 sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Minus 0,5 Q sama dengan 3. Q sama dengan minus 6. Jadi, Q-nya sama dengan minus 6. Kita masuk ke fungsi penawaran sesudah pajak, yaitu karena berbentuk fungsi linear, maka ditentukan dua titik sembarang. Dituliskan dalam bentuk tabel, yaitu PD Xn sama dengan PD. Jika Q sama dengan 0, maka PS Xn sama dengan 6 tambah 0,5 Q. PS Xn sama dengan 6 tambah 0,5 Q. PS Xn sama dengan 6. Jika P minus 0, maka PS Xn sama dengan 6 tambah 0,5 Q. 0 sama dengan 6 tambah 0,5 Q. Minus 0,5 Q sama dengan 6. Jadi Q-nya sama dengan minus 2. Ini gambar grafiknya. Termasuk ke D. Beban pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu TK sama dengan PXN E kurang PE. TK sama dengan 9 minus 2 TK, yaitu 2. Jadi, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu 2. Beban pajak per unit yang ditanggung produsen yaitu TP sama dengan T minus TK. TP sama dengan 3 minus 1, TP sama dengan 1. Jadi, beban pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 1. Total pajak yang diterima pemerintah yaitu, rumusnya yaitu T sama dengan T minus QXN, Xn. T sama dengan 3 kali 6 yaitu 18. Jadi, total pajak yang diterima pemerintah yaitu 18. Kita masuk ke substitusi. Pengaruh substitusi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Substitusi atau harga jual barang akan turun. Produsen akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah dikarenakan ongkos produksi lebih kecil. Keseimbangan pasar menjadi lebih rendah dibanding sebelum subsidi. Pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pemberian subsidi sebesar S atau subsidi atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva bergeser sejajar ke bawah dengan pangkal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Fungsi penawaran setelah subsidi yaitu Fs, fungsi penawaran sebelum subsidi, yaitu Pxn sama dengan A tambah Bq kurang S, sama dengan A kurang S tambah Bq. Jadi P sama dengan A tambah Bq. Pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar yaitu bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen atau SK, yaitu sebesar selisih harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Rumusnya yaitu SK sama dengan PE minus PE Xn.
Bagian subsidi per unit yang dinikmati produsen atau SP sebesar selisih antara besarnya subsidi per unit barang atau subsidi dengan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, rumusnya yaitu SP sama dengan S kurang PK. Jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu adalah perkalian antara jumlah barang yang terjual sesudah subsidi QXN dengan besarnya subsidi per unit barang atau S. Rumusnya itu S kurang S sama dengan S kurang QE-Xn. Kita masuk ke contoh yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 minus Q. Sedangkan oleh penawarannya yaitu PS sama dengan 3 minus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan yaitu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Gambarkan grafiknya. Bagian subsidi per unit dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi per unit dinikmati oleh produsen, dan bagian subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Kita masuk bagian A, yaitu jumlah keseimbangan tanpa subsidi. PD sama dengan PS. 15 minus Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Minus 1,5 Q sama dengan minus 12. Q sama dengan 8. Jadi QE sama dengan 8. Untuk mencari harga keseimbangan tanpa subsidi dapat disubstitusikan ke persamaan PD atau PS. Disub pada P persamaan PD. 15 minus 8 minus Q sama dengan 15 minus 8 yaitu 7. Jadi PE-nya yaitu 7. Jumlah keseimbangan dengan subsidi yaitu 7. Jika ingin mencari keseimbangan pasar berarti fungsi permintaannya tetap jadi, yaitu PD Xn sama dengan PD Xn sama dengan 15 minus Q. Jadi ini fungsi permintaan. Sedangkan fungsi penawaran yaitu PS Xn sama dengan PS minus S. Ini rumusnya. Dan PS Xn sama dengan 3 tambah 0,5 Q kurang 1,5. PS Xn yaitu 1,5 tambah 0,5 Q. Mencari jumlah keseimbangan pasar dengan subsidi yaitu menggunakan PD Xn sama dengan PS Xn. 15 minus Q sama dengan 1,5 tambah 0,5. 1,5 Q sama dengan minus 13,5. Q sama dengan 9. QE sama dengan QEXN sama dengan 9. Untuk mencari harga keseimbangan tanpa subsidi dapat disubstitusikan ke persamaan PDXN atau PSXN. P sama dengan 15 minus Q sama dengan 15 kurang 9 yaitu 6. Jadi PEXN yaitu 6. Kita masuk ke gambar grafiknya. Fungsi permintaan tanpa subsidi karena berbentuk fungsi linear maka ditentukan 2 titik sembarang. Dituliskan dalam bentuk tabel, yaitu jika Q sama dengan 0 maka kita mencari P-nya berapa. Jadi PD sama dengan 15 minus Q, PD sama dengan 15 minus 0 sama dengan 15. Jadi P-nya yaitu 15. Jika P sama dengan 0 maka kita mencari Q-nya berapa. Jadi PD sama dengan 15 minus Q. 0 sama dengan 15 minus Q sama dengan 15. Jadi Q-nya yaitu 15. Kita masuk ke fungsi penawaran tanpa subsidi, yaitu karena berbentuknya fungsi linear maka ditentukan 2 titik sembarang dituliskan dalam bentuk tabel, yaitu jika Q sama dengan 0 maka kita mencari P-nya berapa. PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. PS sama dengan 3 tambah 0,5 kali 0. PS sama dengan 3 tambah 0. PS sama dengan 0. Jadi, P-nya sama dengan 0. P-nya sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka kita mencari Q-nya berapa. Oke, sorry, di sini salah. Di sini harusnya 3. Jadi P sama dengan 3. Jika P sama dengan 0, maka kita mencari Q-nya berapa. PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. 0 sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Minus 0,5 Q sama dengan 3. Q sama dengan minus 6. Jadi Q-nya yaitu minus 6. Kita masuk ke fungsi penawaran dengan subsidi. Karena berbentuknya fungsi linear, maka ditentukan 2 titik sembarang dituliskan dalam bentuk tabel, yaitu PD Xn sama dengan PD. Jika Q-nya
sama dengan 0, maka kita mencari P-nya berapa. PS Xn sama dengan 1,5 tambah 0,5 Ki. PS Xn sama dengan 1,5 tambah 0,5 tambah 0. PS Xn sama dengan 1,5. Jadi, Ki P dari P-nya yaitu 1,5. Jika P-nya sama dengan 0, maka kita mencari Q-nya berapa. PS Xn sama dengan 1,5 tambah 0,5. 0 sama dengan 1,5 tambah 0,5 Ki. Minus 0,5 Ki tambah 1,5. Ki sama dengan minus 3. Jadi, nilai Ki yaitu minus 3. Ki ini fungsi, ini gambar grafiknya. Bagian subsidi per unit dinikmati oleh konsumen. Rumusnya itu SK sama dengan PE kurang PE Xn. SK sama dengan 7 minus 6. SK sama dengan 1. Bagian subsidi per unit dinikmati oleh produsen. SP sama dengan S minus SK. SP sama dengan 1,5 minus 1. SP sama dengan 0,5. Bagian subsidi per unit dinikmati oleh produsen. S sama dengan S kali QE 1. S sama dengan 1,5 kali 9. S sama dengan 13,5. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.